Hah? Katanya sibuk khusus di mana? Apa? Katanya sibuk khusus di mana? Orang itu bukan. Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukurillah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki masing-masing dari rumah menuju masjid ini, melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Mudah-mudahan malam ini Allah memberikan kemampuan dan menakdirkan kita bisa menyelesaikan surah Al-Fatihah. Karena sudah 3 babak kita menjelaskan kajian tafsir surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, biasanya kalau kita review itu dari Al-Fatihah ayat 1 sampai akhir. Sekarang saya ingin ambil target selesai, jadi kita reviewnya dari langsung ayat yang ke-7 saja. Ayat yang ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babak pertama kita membahas siratal ladzina an'amta 'alaihim, babak kedua ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah malam ini adalah waladdallin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu hari kita berdoa kepada Allah itu minimal 17 kali. Apa doanya yang diajarkan oleh Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan hidayah, jalan yang betul-betul Kau ridhoi. Kalau permintaan sehari 17 kali rasanya mustahil Allah tidak mengijabahnya. Dengan catatan satu syarat, harus iya karena wudu wa iya karena jangan na'budu iya tapi iya karena wudu wa iya karena. Nah, kemarin kita membahas tentang metode tafsir itu ada 3, ada yang namanya siyak, ada yang namanya lihat, ada yang namanya sibak. Kalau sudah dihapus apa-apa. Siyak itu konteks suratnya, gitu ya. Jadi apa yang ada dalam surat itu diterjemahkan dan ditafsirkan. Yang kedua adalah sibak, ayat 1 diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ayat kedua. Yang ketiga adalah lihat, ada lihat, siap, sibak. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sibak. Kalau sibak itu ayatnya ditafsirkan oleh ayat sebelumnya, itu namanya sibak. Nah kalau di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah lihat. Kenapa? Tafsiran dari ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa sih? Kan begitu. Nah, siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu. Jadi ayat itu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Itu maksudnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqimnya ditafsirkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Nah, kemarin kita membahas tentang siratal ladzina
Siapakah mereka itu yang telah kau anugerahkan iman? Ditafsirkan lagi oleh surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69 yang dimaksud dengan an'amta alaihim, him mereka itu adalah yang pertama an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-shalihin. Ada 4. Jadi kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para shalihin begitu. Boleh kita menghayalkan nanti dari penduduk surga kita yang mungkin bertetangga dengan Nabi Ibrahim, bertetangga dengan Nabi Musa, bertetangga dengan Rasulullah, ya Allah, asal siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita mengikuti jejak orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Dan ternyata surah An-Nisa ayat 69 itu asbabun nuzulnya gara-gara sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, saya ini kurus, karena sahabat Nabi itu yang namanya Ummu Saudah, ya, perawakannya kurus sekali, kurus kering, binaragawan lah, bukan binaragawan ya, saking kurusnya rangka aja, jadi binaragawan. Jadi tanya sama Nabi, kenapa kamu kurus? Ya Rasul, saya kurus bukan karena tidak makan, bukan karena tidak ada minuman dan segala macam, tapi kami memikirkan engkau terus ya Rasul. Sekarang kami bisa bertemu, besok bisa bertemu, nanti kalau di akhirat kira-kira bisa bertemu tidak? Itu yang saya pikirkan. Itu kata Ummu Saudah. Jadi kalau ketika di dunia tidak khawatir dengan bertemu dengan Rasulullah, tapi ketika di akhirat beliau khawatir. Kenapa? Jauh makannya antara Nabi dengan Ibu Saudah, merasanya begitu. Nah maka jawaban Nabi, ya, ketika Ibu Saudah menanyakan apakah saya bakal bisa bersama-sama engkau lagi ya Rasul, maka dijawab oleh surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mengikuti kepada Allah dan Rasul dengan Rasulnya, terus wan nabiyyin wa syuhada wa siddiqin wa syuhada wa shalihin, nah itu maka orang-orang yang ikut kepada golongan itu insyaallah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin diceritakan Ibu Saudah karena karena saking rajinnya ke masjid sampai Nabi tahu posisinya di mana. Posisinya itu di sebelah sudut kanan. Jadi ke kanan kehalang oleh dinding, ke kiri hanya seorang. Jadi supaya lebih khusyuk begitu. Nah, ketika mau sholat subuh, Nabi melihat kok sudut kanan kosong, kemana sahabat? Gitu katanya. Para sahabat tak tahu. Akhirnya setelah sholat subuh, pergilah Nabi dengan sebagian para sahabat untuk menjenguknya. Ternyata perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumahnya Ibu Saudah itu 3 jam perjalanan. Jadi apa ya? Kita dari masjid sini ke rumah 3 menit pun mungkin. Apalagi pakai motor ya. Nah, ketika ditanya oleh Rasul kepada istrinya, adakah Saudah melaksanakan sesuatu atau mengatakan sesuatu? Tak ada ya Rasul, tapi Saudah hanya berkata-kata yang saya pun tak paham maknanya. Apa kata-katanya? Kata-katanya, ya Allah, kenapa kalau jauh? Ya Allah, kenapa kalau jauh? Kenapa kalau jauh? Ternyata 3 jam itu kan cukup, harusnya lebih jauh lagi. Ya. Itu sekedar gambaran saja buat kita yang punya kendaraan, punya motor, punya mobil, bahkan masjid dekat, bahkan corong speaker ada di depan rumahnya, masa kita mau pergi ke masjid seperti hanya Ibu Saudah yang sampai 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid. Itu namanya suratul ladzina an'amta alaihim. Selanjutnya ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, mudah-mudahan kami ditunjukkan jalan orang-orang yang kau anugerahkan iman, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Tapi ghairul maghdubi, jangan kami sampai ikut orang-orang yang dimurkai.
Dalam kitab Ibnu Katsir yang disebut Ghairil Maghdubi itu adalah al-Yahud. Di sini namanya ya Yahudi. Nah, gitu. Ini sudah dijelaskan Ghairil Maghdubi itu adalah Yahudi. Selanjutnya Yahudi, kalau dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan dari surah Al-Baqarah dari 41 sampai 60, kelakuan Yahudi itu sudah dijelaskan. Ada kelakuan Yahudi ketika telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, belum basah kakinya dari air laut, nanya sama Musa, saya nggak akan beriman kalau ingin apa, kecuali ingin lihat Allah secara nyata. Itu dalam Al-Baqarah ayat 41. Yang jelas-jelas tak mungkin karena beda dimensi. Kita di dunia, sedangkan Allah adalah Maha Gaib, kan gitu. Setelah nikah, gini Pak, saking dikasih nikmatnya Yahudi, itu makan minum udah disediakan, nggak usah usaha. Ada yang namanya manna dan salwa, nasi tumpeng tambah telur gulung tambah minuman yang manis semanis madu. Itu tiap pagi dan sore itu disediakan, nggak usah kerja pokoknya. Saking memanjakan umat Yahudi zaman dulu ya, bukan sekarang. Tapi apa omongan Yahudi? Lihat dalam Al-Baqarah. Lan nasbiru, kami bosan lihat makanan itu aja. Cobalah sayurnya, cobalah tomatnya, bawangnya, macam-macam saudara diminta. Sampai-sampai Nabi Musa kesel, idhab dan Mesir. Udah pergi lagi sama Mesir. Kan mengungsi kan dari Mesir ke Palestina. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 24 itu dijelaskan ketika kaum Yahudi terusir dari Mesir ke Palestina, mau masuk ke Palestina, Allah cuma nyuruh kalian masuk, sudah tak usah banyak kreasi, masuk saja. Padahal orang-orang Palestina itu besar-besar, kasar-kasar, dan apa istilahnya badannya tegak-tegak. Jadi mereka umat Yahudi itu agak apa ya, tak berani gitu. Allah sudah menurunkan firman lewat Nabi Musa, pokoknya masuk dah aman gitu kata. Apa jawaban mereka? Oh tidak, udah aja Musa kau dengan Tuhanmu sana perang di Palestina gitu. Nanti kalau udah mengalahkan dah aman, baru kami bisa masuk. Kurang ajar di mereka seperti itu. Nyuruh Nabi Musa sama Allah supaya memerangi Palestina kan gitu. Jadi pengen enaknya saja. Ya. Nah, ayat selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunggulkan umat Yahudi dalam firman-Nya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku unggulkan umat Yahudi daripada makhluk-makhluk yang lain. Ani di sini adalah unggul zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kecuali pakai kalimat ini kalimatnya ani. Saking murkanya Allah, saking maghdubnya Allah, saking murkanya Allah, maka dalam Al-Baqarah selanjutnya, kunu qiradatan khasi, jadilah kau monyet, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua tafsir, ada yang monyet yang secara zahir, ada monyet dalam artian sifat. Jadi apa ya? Itu Ghairil Maghdubi. Kemarin saya jelaskan Ghairil Maghdubi itu gambarannya begini aja. Dalam Sunnah Abu Daud hadis nomor 838, kemarin saya mempraktekkan kalau kita mau sujud, gitu ya, 838 itu lutut dulu, baru tangan, baru kening. Itu sudah ada contohnya dari Nabi. Terus yang kedua hadis Abu Daud nomor 840, boleh tangan dulu, gitu ya, terus lutut, baru kening. Itu dua-duanya sah. Yang membedakan ketika Nabi lutut dulu itu Nabi masih segar bugar. Tapi ketika tangan dulu Nabi sudah lansia, sudah rentah. Itu yang membedakan. Nah, yang ketiga ada yang ngeyel. Tadi yang pertama lutut dulu, tangan baru kening. Yang kedua tangan dulu, lutut baru kening. Yang ketiga kening dulu. Nah
Jadi akhirnya maghdub, akhirnya dimurkai. Ya. Nah, itu review daripada yang kemarin. Insya Allah hari ini adalah walad dolin. Dolin asal kata dari dolun. Dolun itu belum paham informasi atau informasi belum lengkap, belum utuh, tapi dia terus saja melaksanakan. Contoh, ketika Bapak baru ke Pinang, misalnya alamat perumahan Nusa Indah, misalnya gitu ya, tapi tidak lengkap di jalan apa, nomor berapa dan sebagainya. Kalau informasinya tidak lengkap, itu dua kemungkinan. Pertama, datangnya terlambat. Yang kedua, pasti tersesat, ya kan? Kalau alamatnya tidak lengkap. Nah, tersesat dalam bahasa Arab artinya dolun. Satu orang tersesat. Kalau banyak orang tersesat namanya dolin. Nah, ya, makanya walad dolin. Dalam kitab Ibnu Katsir halaman 29 ini dijelaskan kalau yang ghairul maghdub ya itu namanya annal ghadab lil yahudi, ghairul maghdub itu Yahudi, wal dhalal atau dolun an-nasara itu Nasrani. Kita jangan bilang masalahnya aja ya. Banyak juga. Ini kan keluar yang pengen. Jadi yang tersesat itu adalah Nasrani. Nah gitu. Nah sekarang apa perbedaan Yahudi dengan Nasrani? Dijelaskan dalam kitab ini. Wal Yahudu faktul amal. Yahudi itu tidak ada amal. Jadi amalnya itu tidak dianggap, kosong aja. Adapun wa Nasara faktul ilmi, tidak ada pengetahuan. Maksudnya informasinya tidak lengkap. Itu maksudnya. Perbedaan antara Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi faktul amal, amalnya sia-sia. Kalau Nasrani itu faktul ilmi, pengetahuannya tentang agama, tentang Allah itu kurang lengkap. Nah, gitu. Kenapa bisa kurang lengkap? Karena nabinya umurnya cuma 33 tahun. Siapa nabinya? Nabi Isa alaihissalam. Nah, ya. Nah, itu gitu. Jadi kalau Nabi kita kan sampai 63 tahun. Dan umur 1 tahun, 2 tahun lengkap sejarahnya. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 sampai 35 sampai 40 lengkap semua. 40 sampai 63 lengkap semua. Coba lihat. Umur 5 tahun sampai umur 30-an. Itu apa? Nggak ada lengkap sudah. Karena kerasuannya cuma 3 tahun. Jadi informasinya kurang lengkap. Nah, gitu. Karena kurang lengkap, akhirnya dilengkap-lengkapin. Jadi dilengkap-lengkapin, dilengkap-lengkapinnya bukan atas dasar apa yang disampaikan Nabi Isa, tapi melengkapnya diri sendiri aja. Tentang ketuhanan, bagusnya Tuhan itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, kan gitu ya. Akhirnya ada Tuhan Bapa, ada anak, kan begitu. Jadi melengkapinya yaitu dolon itu, tersesat itu. Jadi disesuaikan dengan akal pikiran. Nah, gitu ya. Nah, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, hei ahli kitab, Nasrani itu ahli kitab, Pak. La taghlu fi dinikum. Kau jangan berlebih-lebihan dalam agama. Berlebih-lebihan tadi melengkapi gitu maksudnya. Karena informasi tentang Nabi Isa AS kurang. Siapa yang melengkapi? Rahib-rahib, pengikut-pengikutnya. Ada Petrus, ada
sembarangan aja. Jadi ini ditegur oleh Allah. Hei ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam agamamu. Wala taqulu Allahi illal haq. Jangan kau mengatakan Allah itu kecuali haknya, sesungguhnya. Jadi kan ada firman Allah, dapat kafarun lagi dan kafarun ini membahas ini susah rasa. Sungguh kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu ada tiga, itu sudah jelas dalam Allah ya. Nah di sini Allah melarang wala taqulu Allahi illal haq. Jangan kau mengatakan Allah itu kecuali yang benar saja, yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Qul huwallahu ahad. Jadi bukan ke satu tapi ahad tunggal. Kalau ke satu nanti ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Bilangnya satu atau tunggal. Begitu. Apakah betul ini khusus untuk Nasrani? Coba lihat ayat selanjutnya. Innama Masihu Isa bin Maryam, innamal Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa anak laki-lakinya Maryam itu adalah utusan Allah. Jadi kenapa Allah bilang wala taqulu Allah? Karena mereka bilang Tuhan itu enggak satu tapi trinitas gitu. Maka di dalam surat An-Nisa 121 itu ditegur seperti itu. Nah, ayat inilah yang menimbulkan hadis, yaitu salah satunya adalah kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kenapa? Nah ya. Kenapa? Karena gara-gara orang-orang Nasrani menambah-nambah. Itu masalahnya. Ulang lagi, menambah-nambah. Contoh, dalam surat Al-Baqarah, kalau tak salah saya 185, uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian, kata Allah, di malamnya puasa bulan Ramadan, ropas. Apa itu ropas? Bila jul hasafati fil farji. Masuknya kelamin laki-laki ke perempuan, kan gitu. Jadi ayat ini muncul gara-gara terjadi. Jadi gini ya Pak ya, saya tadi sudah jelaskan rahim-rahimnya itu banyak yang nambah-nambahkan. Jadi waktu zaman Nabi waktu zaman Rasulullah masih ada di Madinah, itu rahim-rahim itu kalau puasa bukan dari subuh sampai maghrib, tapi sampai malam kan, 24 jam itu maksudnya. Jadi mereka itu dulu puasanya 24 jam, padahal ketentuannya cuma dari subuh sampai maghrib. Karena mereka merasa nikmat puasanya ditambah sampai malam, itu maksudnya. Nah, waktu pertama awal puasa Ramadan, para sahabat sebagian ada yang ikuti kayak gitu, karena kan ahli kitab, gitu ya. Jadi ya, sebagian sahabat ada yang mengikuti kayak puasanya orang Nasrani 24 jam dari subuh sampai malam sampai subuh lagi. Cuma puasa mereka apa? Puasanya dari makanan yang berat, yang mengenyangkan. Tapi kalau ngemil, merokok, kopi tak masalah. Gitu bedanya ya. Kalau kita lain kan, memang nggak boleh memasukkan apapun kepada lubang-lubang yang menimbulkan yang dapat membatalkan puasa. Ya mau tanya gimana puasa kayak gitu ya, gitu. Yang penting jangan mengenyangkan ini aja. Roti ya itu batal tuh, nasi batal, gandum batal. Nah, gitu. Jadi rahim-rahimnya itu ingin nambahnya itu yang jadi masalah. Para sahabat ikut pada waktu pertama awal puasa diwajibkan, yaitu tahun kedua Hijriah, sebelum bulan Sa'ban, tanggal 1 Sa'ban kalau nggak salah. Maka turunlah ayat, "Uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum." Silahkan, kata Nabi, hei para sahabat, silahkan ropas khusus untuk
Jadi intinya para sahabat itu waktu pertama kali puasa itu Pak apa namanya itu ya, saya bahasanya susah juga ya, menderita, nah gitu, menderita sekali Pak, karena siangnya puasa, malamnya puasa, kapan nih kan gitu. Iya iman kuatnya itu masalahnya. Iman itu yang di bawah ya. Jadi selama sebulan bayangkan harus menahan hawa nafsu bagi istri-istri kan begitu. Bahkan ada yang sampai melanggar, ada yang hubungan, ada yang macam-macam lah pokoknya. Makanya dulu ayat ini uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Maka ayat itulah yang menjadi dasar bapak-bapak boleh melakukan senggama di malam bulan puasa gitu. Gara-garanya apa? Gara-garanya rahim-rahim Nasrani menambah-nambah. Maka gara-gara menambah turun juga asbabul wurud hadis daripada kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalatin finnar. Nah itu yang suka dipakai dalil Wahabi itu bidah. Yang tak ada contoh dari Nabi bidah. Nah itu asbabul wurudnya itu sebenarnya rahim-rahim dari Nasrani karena nambah-nambah. Jangankan puasa, Tuhan aja ditambah, harus satu jadi 3 kan begitu. Nah nambah itu namanya bid'ah. Ya, menciptakan yang baru. Apa menciptakan yang baru? Lihat ada dalam surat Al-Baqarah 117. Badi yang bersama wa tabar. Badi bid'ah. Itu artinya apa? Menciptakan hal yang baru yang belum ada contohnya. Jadi Pak, kalau ada omongan yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah, salah besar. Pertama, itu bid'ah ya. Kita melaksanakan ibadah yang pertama ada dalil, ada contoh. Contohnya apa? Sholat. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti sholatku. Ya, selesai. Kita insya Allah sholat sesuai dengan Rasulullah SAW. Contoh kayak tadi, cara kita sujud, ya, cara kita rukuk, cara bangkit dari sujud pun beda Pak, ada 2 juga. Ada langsung, ada istirahat dulu. Kan kalau kita bangkit menuju rakaat selanjutnya, kadang-kadang duduk dulu kan, nah, baru bangkit. Itu Nabi setelah usia 60 tahun ke atas. Tapi kalau 60 tahun ke bawah, Nabi itu ketika beres sujud langsung naik. Itu yang membedakan. Tak jadi masalah, sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalil tapi contoh sementara. Contohnya apa? Kunut subuh. Kunut subuh Nabi pernah menjalankan. Tapi para sahabat yang lain melanjutkan, Nabi menghentikan. Itu sebagian riwayat ya. Sebagian riwayat yang lain, fa'amal kunuti bisubhi malam najal. Adapun kunut subuh itu Nabi tidak berhenti, tidak ajal sampai wafatnya Rasulullah SAW. Apa yang maksud sementara? Kunut najilah. Kunut najilah itu yang kayak tadi. Yang tadi kita selesai waktu sholat Jumat. Nah, itu sementara. Ada dalil, ya, tapi Nabi tidak mencontohkan. Apa contohnya? Sholat tahiyatul masjid. Hadis tentang tahiyatul masjid ada, tapi Nabi tak pernah sholat tahiyatul masjid. Silakan cek. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jadi rumah Nabi itu di masjid bayar. Jadi itunya Pak, atap di luar itu jadi rumah Nabi. Karena yang namanya masjid, apa yang dinaungi oleh masjid itu masjid. Jadi bagi perempuan yang haid hati-hati. Bukan hanya sekedar masuk di halamannya yang masih ada atapnya itu masjid namanya. Tapi kalau sudah keluar dari halaman, nah itu baru keluar masjid. Di batasan masjid itu atapnya. Ya, nah mungkinlah atap sampai 10 meter, 20 meter, nggak mungkin kan? Atap itu sewajarnya. Jadi yang di luar sana itu masih tetap bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah di luar itu, di luar atap, ya, nah itu udah tak bisa tahiyatul masjid. Jadi yang lagi tahiyatul masjid udah di bawah naungan atap masjid. Nah, gitu. Jadi Nabi tak pernah mencontohkan tahiyatul masjid karena Nabi rumahnya di secara kita masih bisa dengan masjid ya. Ya Pak ya, semiskin-miskinnya kita masih punya rumah masing-masing walaupun kontrak.
Tapi lihat junjungan kita, lihat tauladan kita. Saking ekonominya lemah, bukan lemah sebetulnya. Nabi itu kaya raya. Bahkan ketika melamar Siti Khadijah itu sampai 40 ekor unta yang super gitu ya, yang mungkin yang harganya sampai 50 sampai 100 juta dan sebagainya. Tapi Nabi itu ketika dapat rezeki langsung rezeki itu. Makanya jarang-jarang ada saldo di rumah Rasulullah. Jadi kita malu sebetulnya sama Nabi. Kita udah punya rumah, udah aman ekonomi, udah sejahtera dan segala macamnya. Tapi kok kualitas ibadah kita tidak sejahtera? Itu masalahnya. Itu timpangnya kita. Yang keempat, sahabat melakukan, Nabi membiarkan. Itu namanya sunnah takriri. Contoh, Khalid bin Walid itu kan jenderal perang lapangan. Yang namanya perang pasti lapangan kan. Kemana-mana di medan apapun ada. Nah, Khalid bin Walid itu pernah menyembelih seekor biawak, gitu ya, dikuliti terus digulai di depan Nabi. Ketika disajikan kepada Nabi nggak mau, karena mungkin tak terbiasa. Khalid bin Walid bingung, ini gimana nih status hukum biawak nih? Dimakanlah sama biawak Arab ya, bukan biawak sini. Tapi silakanlah yang ahli biologi apakah sama nggak biawak Arab sama biawak sini gitu aja lakukan. Kalau sejenis ya nanti halal juga. Jadi Khalid bin Walid makanlah depan Nabi, membiarkan. Ketika Nabi membiarkan berarti itu sifatnya halal. Karena kalau haram pasti Nabi menegur. Itu namanya sunnah takriyah. Yang terakhir, tak ada dalil, tak ada contoh. Apa contohnya? Pertama, pakai kias. Contoh, saya mau tanya, Bapak zakat fitrah pakai apa di sini? Pakai duit, pakai beras. Nabi mencontohkannya. Zaman Nabi ada duit tuh, dirham, dinar, kan gitu. Nah, ada contoh dari Nabi itu bid'ah tuh harus itu. Kan begitu. Katanya kalau bid'ah itu adalah tiap-tiap bid'ah itu sesat. Berarti Bapak selama ini zakat dengan beras, dengan duit sesat berarti kata mereka, gitu. Nah, ternyata itu adalah masuk ke dalam hukum kias. Kiasnya kias musawi, analogi. Zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu karena kekuasaannya makin membesar, Islam itu memberikan suatu keputusan bahwa zakat fitrah adalah dengan makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Beras. Ya. Jadi beras sama dengan gandum, beras sama dengan kurma, sama-sama makanan pokok. Itu namanya kias musawi, kias yang sederajat. Itu. Yang lain lagi, Nabi khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia apa? Nggak ada contoh dari Nabi, sesat tuh kata mereka. Ya. Padahal tujuan daripada kita khutbah supaya dipahami. Kalau pakai bahasa Arab mana paham, kan gitu. Maka harus pakai bahasa masing-masing, kecuali sholat. Kalau sholat jelas nggak bisa, karena udah di garis bawah oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian persis dengan sholatku. Dari mulai aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, disara itu maksudnya. Dari takbir sampai salam itu harus sesuai dengan Rasulullah. Saya nggak kebayang kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang pertama imamnya orang Melayu, Allah yang maha besar. Belakangnya orang Padang, lain lagi Allah nang gadang. Kan gitu. Pinggirnya lagi orang Sunda, Allah maha besar. Yang lebih parah orang Betawi, Allah yang gede banget kucu saya. Nah, udah parah lah kalau udah gitu. Kacau sholatnya. Apalagi salamnya pakai bahasa apa? Diterjemahkan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Yang bingung suku, selamat apa coba? Gitu. Nah itulah maksudnya ya. Jadi boleh khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ilahnya harus dipahami.
Dan yang dipahami itu 40 orang, Pak. Kalau misalnya khutbah terjadi khutbah Jumat, isinya di sini 50 orang, yang tidur 11 orang, berarti sisanya berapa? 39 dengan khotib itu jadi tak sah salah khutbah Jumat. Karena 40 itu wajib sambil mendengarkan. Ini lebih dari 40 lah ya yang mendengarkannya, mudah-mudahan. Gitu ya. Nah, jadi begitu demikian, Pak. Jadi masalah bid'ah ini kita jangan sampai sembarangan. Nggak ada contohnya jadi Nabi itu salah, itu sesat, nggak bisa begitu. Kadang-kadang kita bingung. Tahlil boleh nggak? Boleh. Tahlilan nggak boleh. Yasin boleh nggak? Boleh. Yasinan nggak boleh. Kalau gitu kita balik. Jumat boleh nggak? Boleh. Jumatan, ayo nggak boleh nggak? Gitu ya. Padahal lihat tahlilan. Tahlilan kita kan isinya bukan apa-apa kan? Kalimat zikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, bahkan afdalu dzikri falam anahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu la ilaha illallah. La ilaha illallah dulu, baru subhanallah, alhamdulillah, dan segala macam. Itu termaktub dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi Al-Bandani, orang Banten ya, Pak ya. Begitu ya, Pak ya. Jadi coba lihat sekarang Maulid Nabi, coba lihat isinya. Tausiah, sholawat, amat berani sekali untuk kita kan. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya tidak semua yang tidak dicontoh oleh Nabi itu tidak. Maka kalimat kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar itu asbabul wurudnya adalah gara-gara orang-orang Nasrani nambah gitu. Gara-gara nambah ya sampai sekarang pemahaman kita mereka tersesat dan kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ikut tersesat seperti tersesatnya mereka. Gitu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir setelah waladulin apa? Amin. Gitu ya. Setelah waladulin adalah amin. Alhamdulillah kita mau selesai ya. Apa itu amin? Ada yang bilang amin itu istajib. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Istajib itu dari astajabah, istajabah, istijaban. Jawab itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Sebetulnya bukan istajib, bukan semoga Allah menjawab, semoga Allah mengabulkan. Tapi amin itu adalah, gitu ya, kita sampai ke amin. Amin itu asal kata dari amanah aminan, yaitu permohonan terkabulnya sesuatu setelah ditempuh dengan ikhtiar. Itu namanya amin. Ulang lagi apa ya? Bapak boleh bilang amin kalau permohonan itu sudah ditempuh dengan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Khayyarun wa khayrul ikhtiar, artinya memilih. Ya. Atau bahasa kitanya berusaha dulu. Kan berusaha itu memilih kan, ketika kita bekerja mau pilih yang mana? Mau yang halal, mau yang haram, kan gitu. Mau yang cepat, mau yang mudah. Mau yang sulit, mau yang mudah, atau mau yang makruh, atau yang mau yang mubah, kan gitu pilihan. Jadi ketika kita amin, silakan introspeksi. Aminnya itu sudah berusaha atau belum? Dalam Al-Fatihah, ikhtiarnya itu adalah iya karena butuh. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Itu ikhtiar namanya. Ibadah bukan sekedar sholat, tapi bekerja, mencari nafkah, mendidik anak, menyekolahkan anak, itu namanya ibadah. Karena semua aktivitas harus dijadikan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu namanya ikhtiar. Setelah ikhtiar silakan wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan, doa. Setelah doa aminkan. Kalau Bapak bilang amin tapi tidak iya karena wudu, tapi cuma na'budu iyyaka, tak ada ikhtiar, itu aminnya tidak bermakna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kalimat amin sudah selesai. Mudah-mudahan selama 2 bulan ya
kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Saya kembalikan lagi kepada hadirin, apakah setelah surah Al-Fatihah mau surah Al-Baqarah? 7 ayat saja kita 2 bulan lebih. Jadi kalau Al-Baqarah entah berapa ya, entahlah kita dapat usia atau tidak. Yang jelas mungkin barangkali ada yang ditanyakan, disampaikan, karena kita sudah selesai sampai amin. Ada waktu tidak bisa. Silakan, saya mau. Masih waktu. Disajikan berisi 4 kali dalam sebulan. 4 atau 5. Jadi kalau boleh kita usul 2 tentang masalah tafsir. Sekarang lanjut ya. Dia yang 2 lagi ini jadi ini mohon maaf sebagai kekuatan dari buat kita yang beramal ini ya sama nanti kita ngomong aja kan artinya kita berbuat itu sesuai dengan apa yang dilakukan di terakhir kita kemarin bisa sampai kemarin ya pada baik. Dasar daripada Pak Imam berstatement demikian adalah al-aslu ibadah al-mutlaq al-tayadullah adalu liwujubi al-limandubi. Asal ibadah itu batal, tidak sah. Bapak ibadah segala macam tidak sah, sehingga ada dalil yang menunjukkan wajib atau sunatnya. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira selama ini ibadah kita tahu nggak dalilnya, tahu nggak dasarnya? Nah jadi harapan Pak Imam kita membahas tentang ibadah dengan berdasarkan dalil-dalil, baik dalil naqli atau dalil yang qat'i, baik dalil Al-Quran atau dalil hadis. Nah gitu ya. Gitu. Jadi karena dalam 1 bulan ada 4 kali pertemuan, 2 kali kita fikih ibadah dengan konteks tafsir Quran dan hadis, 2 kali pertemuan kita lanjut kepada surah Al-Baqarah. Gitu ya. Jadi mungkin karena begini Pak, mohon maaf betul ya. Bukan kami bermaksud apa-apa. Memang ibadah kita memang salah satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya kita mengetahui asal usul daripada ibadah itu. Asal usul ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Seperti contoh tahlilan. Bapak tahu nggak dasarnya? Kan begitu. Kalau nggak tahu dasar, mohon maaf. Al-asl ibadah al-mutlaq. Asalnya ibadah itu adalah tidak sah, batal, sia-sia gitu. Hatta yadullah ada dulu diwujubi au dimatubi, sehingga ada dalil yang menunjukkan yang menunjukkan wajib atau sunnahnya. Dalil berarti hukumnya apa? Hukumnya bid'ahnya bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Siapa yang ngomong? Imam Tawus. Siapa Imam Tawus? Tabi'in. Kata Nabi, iktadi min ba'di, ikutilah setelahku, kan itu kan Nabi. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dijamin. Imam Tawus tabi'in. Kata Imam Tawus, innal mauta yuktanuna fi kuburihim sab'an yawman. Jadi orang yang meninggal itu difitnah di alam kubur selama 7 hari. Difitnah itu begini. Bapak pindah dari SD ke SMP, itu kan ditatar dulu kan. SMP ke SMA ditatar kan. SMA ke kuliah ditatar kan. Nah di kubur juga ditatar. Kenapa? Perubahan dari dunia ke akhirat. Ditatarnya sampai 7 hari bagi orang mukmin. Wal munafiq ila arba'ina yauman. Dan orang munafik itu sampai 40 hari. Jadi kita nanti ditatar oleh malaikat 7 hari sampai 40 hari. Makanya ada yang 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari sampai 40 hari. Itu dalilnya. Jadi kita harus ada dasarnya. Maulid Nabi apa dasarnya? Ada. Kunut subuh apa dasarnya? Ada. Dan segala macamnya ada. Insya Allah. Jadi yang dibahas itu mungkin ya. Apalagi teman-teman juga kita bicara masalah tentang taharah itu. Sebab kita kan dasar kita ini kan tidak jelas gitu kan. Apalagi bahkan kita bahas tentang istinja. Ya kan? Jadi ini perlu kita minta Ustaz menyampaikan itu semua. Penguatannya. Penguatan itu ya. Gimana Bapak? Untuk penguatan
ibadah kita gitu. Kita mulai dari toharo atau acak-acak atau gimana? Ya, pokoknya dari awal sampai supaya Karena dalam Al-Fatihah pun banyak kajiannya. Ketika kita sholat baca Al-Fatihah, syarat Al-Fatihah ada 10 kan? Ya, syarat Al-Fatihah ada 10. Pakai Bismillah atau tidak ada sebagainya itu memang kajian juga. Tapi kalau misalnya keinginan jamaah dari mulai dasar ibadah seperti tohara, insya Allah mungkin kita bisa bahas bersama-sama. Sudah waktunya tadi. Hadirin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup ya benar. Usikum wa nafsi bitaqullah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.